teman Skenstra semuanya, kembali lagi di podcast SMK Negeri 1 Sragi. Di sini saya Nova Zara yang akan nemenin teman santai kalian beberapa menit ke depan. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari siswa SMK Negeri 1 Sragi, yaitu Kak Hafiz Abdul Farezi. Halo Kak Hafiz, Halo gimana nih Kak Nova, kabarnya? alhamdulillah kabar aku baik nih Kak Nova. Oke, di sini Kak Hafiz itu kan dikenal sebagai anak pramuka ya. Iya Kak. Nah, tentunya apa sih yang buat kakak tuh jatuh cinta sama pramuka? Buat yang apa sih yang aku jatuh cinta dalam ini sama Pramuka? Iya. Menurut aku itu buat kegiatan-kegiatannya, terutama di dalam pramukanya juga itu bisa buat nyaman Kak. Jadi itu dari lingkungan pramuka itu yang positif, kita jadi ngerasa nyaman di dalamnya Kak. Oke, nih awal gimana kakak tuh suka sama pramuka? Jadi dari awal SD atau TK atau SMP? Nah dari SD, kebenaran SD-nya aku itu tentang pramuka kurang aktif Kak. Di SD kalau kakak tahu itu aku emang belum suka sama pramuka Kak. Aku masih nggak suka sama kegiatan pramuka. Jadi soalnya di SD aku itu emang pramukanya itu bener-bener di nonstop, bener-bener nggak aktif banget. Bahkan kayak rutinan itu udah nggak ada, kayak pembina apa pelatihan itu aja nggak ada Kak. Jadi emang dari SD aku itu nggak suka sama pramuka, nggak suka banget malah. Oke, SD-nya nggak aktif. Nah, Iya masuk Kak. nih ke SMP. Nah, gimana nih SMP kok bisa suka banget nih? Gimana? Nah di SMP aku pas kelas 7 itu emang pertama-tama itu nggak terlalu tertarik sama pramuka. Dari pas kan jadi kakak kelas aku itu sedang mengikuti lomba-lomba. Kebenaran pas jam-jam pelajaran apa jam istirahat bahkan setiap hari itu latihannya itu di depan kelas aku. Kebenaran kelas aku itu depannya itu lapangan Kak, jadi kelihatan latihan-latihannya. Nah menurut aku itu kok kayak seru banget kegiatannya lah. Aku itu perhatiin terus selama lama sampai kelas 8 itu kakak kelas aku itu masuk ke provinsi. Itu aku udah mulai tertarik banget, wah kok bisa ngukir prestasi di pramuka. Akhirnya aku nyoba-nyoba buat daftar di kelas 8 Kak, 8 SMP. Oke. Kelas 8 SMP. Iya Kak. Nah, saya tuh kayak denger nih yang tentang jambore-jambore, katanya Iya kakak pernah Kak. ikut ya? Iya saya pernah ikut, berarti Jambore cabang Kak, Kabupaten Pekalongan 2024. Oke, jambore cabang, terus habis itu memasuki ke pramuka lainnya. Nah, itu tuh kan langsung masuk ke dunia per SMK-an. Iya. Nah, gimana nih SMK-nya? Nah dari SMK tadinya aku emang nggak mau ngelanjut ke pramuka, tapi setelah dipikir-pikir buat aku itu di pramuka SMP itu aktif banget, udah ikut lomba-lomba juga, Iya. udah sempet juara-juara juga. Kalau nggak dilanjutin itu kayaknya kok sayang banget, kita udah setengah jalan kok mentas kayak Iya. kayak udah Stuck nyebur di tengah. malah naik lagi. Iya tuh. Jadi aku memutuskan kalau udah nyebur dilanjut lagi, udah terlanjur basah ya dibasahin lagi. Jadi aku itu kayak lanjut lagi. Nah di SMK aku nyoba daftar pramuka lagi. Oke. Nah, kan masa-masa SMP itu masih pulang cepet ya, Kak Iya ya. Kak. Belum bisa pulang sampai malam banget. Ya bener banget Ya kan? emang ya. Tapi saat kita di SMK itu kan itu ada PKL, praktek Wah ya, banyak iya. banget itu ya kegiatannya. Nah, gimana sih cara Kakak bagi waktunya? Kalau dari aku sendiri bagi waktu itu tergantung ke masing-masing. Kalau buat aku sendiri alhamdulillah masih bisa bagi waktunya. Semisal nih kayak saat-saat ini kegiatan masih banyak-banyaknya seperti latihan, aku masih sering dispen. Nah kalau dari guru itu mengizinkan dispen, aku ikut latihan. Nah berarti pelajaran yang aku tinggalin tuh harus aku susul. Berarti malamnya itu saat udah pulang sekolah bersih-bersih itu aku ngerjain tugas-tugas yang ketinggalan tadi lah, besoknya baru aku kumpulkan ke guru tersebut. Jadi itu nggak kayak ketinggalan pelajaran banget Kak. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang dispen nih, ada nggak sih guru killer yang buat Kakak tuh kayak, aduh nggak bisa dispen ini, gimana nih tentang event-event lainnya? Kalau guru killer itu di angkatan aku apa di jurusan aku itu nggak ada Kak. Jadi alhamdulillah gurunya itu mengerti pengertian semua. Oke. Jadi kalau aku dispen itu alhamdulillah langsung ngasih Langsung izin. ngasih izin, Iya. ya. Nah, Kakak udah semaju ini, Iya prestasi Kak. banyak. Nah, apa sih motivasi Kakak mengikuti banyaknya prestasi di Pramuka?
Kalau dari aku motivasinya itu aku udah suka sama pramuka. Percuma kalau aku suka pramuka tapi nggak aku kembangin. Jadi aku berusaha ngembangi diri aku yang aku pendem dari diri aku keluarin, yaitu kayak prestasi-prestasi. Aku mencoba mengikuti kegiatan-kegiatan lomba walaupun sempat gagal tapi dicoba terus dan alhamdulillah ada hasilnya. Itu yang menjadi motivasi aku. Oke, pastinya tentang ada dukungan orang tua, temen. Nah, rata-rata dukungan teman atau orang tua yang kakak buat kakak semangat banget untuk melanjutkan. Kalau buat dukungan itu yang pastinya orang tua, Kak. Kalau orang tua ngedukung itu kayak hati itu, wah Tentrem. orang tua ngedukung nih, langsung kita langsung semangat, langsung excited Excited. ya, langsung semangat banget. Iya. Tapi dukungan teman-teman itu juga pengaruh juga, kayak kita lagi mau lomba terus didukung sama teman-teman itu pastinya kita jadi nambah semangat, yang tadinya udah semangat nambah semangat banget. Iya kan? Oke, nah di sini ada nggak sih Kak pengalaman dari susah senang, susah bareng, kayak ada tangisan, tawa, lucu-lucuan, itu ada nggak sih Kak pengalamannya? Kalau buat pengalaman itu pastinya ada dong, Kak. Iya. Kalau pengalaman itu yang aku rasain tuh di SMP. Kalau untuk SMK aku masih ada tapi masih belum banget. Tapi kalau di SMP itu susah bareng, bahkan pernah nangis bareng nih Kak pas kegiatan. Coba dong Kak ceritain. Jadi pas jambore itu Kak, pas perjalanan itu sempat ada terkendala. Hamin berapa latihan itu kita persiapan itu bener-bener belum mateng banget, belum, bahkan kalau dibilang masih 80%, padahal itu udah mepet banget. Lah sedangkan teman-teman dari saya itu ada yang sakit Kak. Lah pas hari lomba itu pas berarti aku ikut pioneering Kak. Iya. Pas ikut pioneering itu di pertengahan jalan lagi ngikut pioneering, tongkat itu udah ada yang patah. Nah di situ udah pada sedih semua, udah aduh udah latihan Gimana sebulan ini? kok, iya Kak, udah latihan sebulan kok tiba-tiba ditarik kok malah patah. Malah pas sudah selesai itu pada nangis semua Kak, pada kayak gimana gitu, perasaan itu campur aduk di antara seneng udah jadi terus cemas kayak gimana ini bisa juara apa enggak, bisa benar-benar bawa pulang piala apa enggak gitu Kak. Nah, terus itu juara nggak Kak? Oh alhamdulillahnya juara Kak, juara. Juara. Iya Kak. Oke, di situ pastinya kakak tuh kayak, aduh bingung nih pada nangis semua. Gimana Ah, sih? iya. Kakak ikut-ikut nangis atau kayak gimana ya? Kayak langsung nenangin teman-temannya. Kalau dari saya sendiri itu pasti ikut nangis sih Kak. Iya. Jadi pas itu tuh saya ikut nangis tapi nangisnya itu nggak nangis banget. Jadi udahlah, kita udah kerja keras udah Berusaha sampai bagus, sini. semaksimal. Kalau benar-benar ada hasil, kalau kita berusaha itu pasti ada hasilnya. Soalnya hasil usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya, Hasil. jadi kalau kita udah usaha keras, udah berhari-hari latihan, pasti hasil itu mengikuti kita. Jadi pastinya itu kalau gagal itu udah biasa, pasti kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, pasti jadi awal dari segalanya. Kalau kakak misalnya kakak itu gagal, kakak jangan sedih, itu bukan akhir dari perjalanan kakak, justru itu dari awal perjalanan kakak menuju kesuksesan Kak. Wah, kata-kata yang mutiara sekali ya Kak Abdul ya. Oke, dilihat-lihat kakaknya itu bawa selempang nih. Iya, Selempang apa Kak. itu Kak? Kalau boleh tahu, kenalin Selempang dong. yang saya pakai ini selempang top 10 Duta Pramuka Indonesia 2026 Kak. Oke, ceritain dong Kak. Pengen tahu nih tuh sobat-sobat SMK semua. Jadi perjalanan aku masuk ke dunia Duta Pramuka itu pas bulan Desember 2025. Itu aku lagi scroll Instagram atau sosmed. Itu aku nggak sengaja nemu poster pendaftaran rekrutmen pemilihan Duta Pramuka Indonesia 2026. Itu aku nyoba daftar Kak. Nah pas nyoba daftar itu lihat anggota yang lain kok kayak gimana gitu, soalnya pas itu aku kan masih kelas 10. Itu aku paling di sana itu paling kecil sendiri, yang lain itu udah banyak pengalamannya Kak. Maksudnya kakak paling kecil sendiri tuh gimana Kak? Jadi buat lawannya aku itu dari berbagai daerah, bahkan dari luar pulau itu banyak banget Kak. Nah itu pengalamannya itu udah banyak banget, sedangkan aku sendiri baru awal-awal, maksudnya itu di dunia pramuka sampai nasional itu baru awal-awal di situ, sedangkan yang lain itu pengalamannya itu udah berbagai pengalaman banyak banget Kak. Oke. Nah, apa aja sih Kak tugas-tugas dari Duta Pramuka itu Kak?
Kalau tugas-tugas sendiri itu dari seleksi administrasi, habis itu seleksi menulis, seleksi wawancara, dan tugas-tugas harian itu kayak ada tugas biasa Kak, kayak kita public speaking, terus membuat video, membuat proposal kegiatan seperti itu Kak. Oh iya. Nah, kalau tentang duta tentunya sangat berat ya Kak ya. Sangat berat Kak, itu seleksinya itu menurut saya sangat berat. Emang kalau mental yang nggak kuat itu di pertengahan itu kita kayak nyerah aja kali ya, kayaknya kok nggak kuat, udah tugasnya itu pas banget itu tabrakan sama tugas sekolah Kak. Jadi kayak keinginan saya itu diantara maju sama mundur itu beratan yang maju, kamu maju kok berat banget, tapi alhamdulillah saya bisa ngelewatin itu semua. Nah, gimana sih Kak cara ngelewatinya? Dikepo nih. Kalau buat ngelewatin pas itu kan kita dari aku sendiri pemilihan itu 5 bulan Kak. Nah di bulan Februari itu pertengahan emang aku sempat mau nyerah Kak, bahkan aku sendiri mau mengundurkan diri. Nah tapi di situ aku pikir-pikir kembali, kok udah 2,5 bulan aku ikut, kenapa aku mundur gitu. Aku pikir-pikir lagi, aku tugasnya itu udah banyak yang udah aku kerjain, kalau aku mundur sia-sia dong aku selama ini ngerjain tugas, ninggalin tugas sekolah buat ke duta. Akhirnya aku lanjut, dan lanjut itu ternyata di situ bukan siapa yang paling banyak pengalaman, tapi siapa yang bertahan sampai akhir, bukan siapa yang awal-awal masuk itu, bukan. Oke. Nih aku tuh kepo sama Kak Hafiz. Tentunya Kak Hafiz kan mempunyai banyak prestasi nih ya. Banyak Alhamdulillah. prestasi itu mau ngejar cita-cita apa sih Kak? Kalau dari aku sendiri punya cita-cita Kak. Iya, sebutin dong cita-citanya. Cita-cita aku pengen jadi masinis Kak. Wah, masinis. Iya. Masinis KAI. Iya Kak, betul. Oke. Kenapa mau jadi masinis? Kalau kenapa itu kayaknya aku kurang tahu banget, soalnya aku suka kereta itu dari kecil beneran. Itu dulu rumah aku itu deket sama stasiun Kak. Oke. Jadi setiap sore apa setiap hari itu pasti lihat kereta. Nah di situ aku mulai suka sama kereta, dan akhirnya aku memutuskan pengen jadi masinis. Berarti dari aku kelas 2 itu udah pengen jadi masinis sampai sekarang. Alhamdulillah konsisten, nggak Wow. ganti-ganti. Berarti dulunya ikut masinis ya tetap jadi masinis. Iya, Jadi nggak berubah-ubah. nggak berubah-berubah. Cita-citanya satu Oke. aja. Itu kira-kira dari mulanya munculnya mau ikut masinis itu dari umur berapa Kak? Kalau aku udah lupa, tapi kira-kira itu dari SD kelas 2. Itu aku udah suka kereta, udah suka ngoleksi mainan-mainan kereta yang murah-murah itu. Dari yang murah sampai yang Ke mahal, iya. Oke, kita skip dulu tentang cita-cita. Iya. Kita mau bahas tentang itu bed Kakak. Yang mana nih Bisa Kak? diceritain dong satu-satu? Bisa Kak? Yang mana? Yang sebelah kanan. Dari yang ini. Ah, Ini bed, berarti Tiska kegiatan atas Kak. Iya. Atas itu kayak komunitas pramuka di bawah naungan WOSM atau WOMS. Sedangkan atasnya itu Tiska Dialog for Peace. Itu cara mendapatkannya juga menurut saya tidak mudah, soalnya masih limited edition. Wow. Jadi dapetnya itu enggak kayak Langsung, kegiatan macam, enggak kegiatan biasa. Iya, Kita dapetinnya juga rada perjuangan. ya perjuangan Kak. Enggak setiap saat itu ada. Jadi pas itu beneran banget ada kegiatan itu, saya ikut dan akhirnya dapet. Itu dapat informasinya dari mana Kak tentang atas? Kalau dapat informasi itu pertama itu saya dapat dari Kuarcap, khususnya Kuarcap Kabupaten Pekalongan. Iya. Terus saya dapat informasi di situ. Terus saya melihat-lihat di Instagram, ke sosmed lagi nih Kak. Aku melihat-lihat kok kegiatannya seru, tapi dari itu kok kayak nggak mudah. Tapi kan pas itu dibimbing sama dari Kuarcap dan akhirnya bisa Kak. Oke. Atas ya. Bicara tentang atas itu merupakan event offline ya kan? Iya Kak, Kan, offline offline. bener. Nah, itu pertemuannya di mana Kak kalau boleh tahu? Kalau aku ini pertemuannya itu di Kota Pekalongan Kak. Pas tanggal 10 Januari 2026. Itu pas inaugurasi dan gathering atas Pekalongan Raya 2026 Kak. Pasti banyak banget dong ketemu sama orang-orang yang Wah, keren. banyak banget Kak itu. Benar-benar dari berbagai macam daerah itu ada kumpul semua Kak. Oke.
Itu ada nggak sih Kak yang sepantaran atau yang lebih tua dari Kakak? Untuk yang sepantaran banyak sih Kak, apalagi yang lebih muda itu banyak. Bahkan dari penggalang, iya dari penggalang, terus penegak sampai pandega sampai pembina itu ada Kak. Wow. Wah, Kakak pernah nggak ngerasa tuh kayak momen-momen itu tuh nggak bisa terlupakan lagi tuh ada momen apa tuh Kak? Ada Kak, kayak momen kebersamaan. Kita kan biasanya kan berteman dengan lingkungan sekitar doang ya Kak. Iya. Lah ini sampai lingkungan ke luar kota, bahkan ada yang dari luar pulau. Wow, luar Pas pulau. itu dari NTB Kak. Wah, Iya. serius NTB? Iya Kak, Ke dari Jateng? Nusa Tenggara Barat. Itu ada yang ke Pekalongan. Serius? Serius Kak, NTB tapi ke Jateng itu iya. berapa lama perjalanannya? Itu pas itu tuh naik kapal Kak. Kebetulan itu satu kelompok sama saya pas inaugurasi. Itu bahasanya bisa bahasa Jawa nggak dia atau bahasa Kalau Indonesia? bahasa kita itu walaupun beragam-ragam kita masih tetap satu jua, jadi pakai bahasa Indonesia. Oh, Indonesia. Tapi dari logatnya itu masih NTB gitu NTB ya? ya Kak. Oke. Setelah selesainya mengikuti atas itu gimana nih perasaan Kakak? Senang Pastinya atau happy? seru banget, seneng Nah, banget bisa iya. kumpul sama teman-teman yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal. Tadinya takutnya itu nggak ada kok temennya, tapi ternyata di sana itu ramah-ramah banget Kak, ketemu sama pertemuan pramuka Garuda, termasuknya ya nasional, tapi kan pas itu kan di Jawa jadi nggak terlalu banyak anggota dari luar pulau. Kalau dari luar pulau itu cuma ada satu pas itu yang dari NTB Kak. Iya. Oke, atas sudah selesai. Iya. Bisa lanjut nih ke batch selanjutnya. Bed yang mana? Untuk bed yang ini yang warna kuning Kak, ini bed Lagansa. Pas Lagansa. itu latihan gabungan Saka. Wow. Kebetulan saya tergabung di Saka Milenial. Wah, Sakamlian itu apa sih Kak? Saka baru di Kabupaten Pekalongan. Itu Baru? Saka termasuknya masih baru Kak. Soalnya saya itu termasuk angkatan kedua. Angkatan kedua ya? Iya, Iya. itu Saka Milenial. Itu Saka mencangkup teknologi atau perkembangan zaman sekarang kayak AI. Iya. Iya kayak seperti itu Kak. Oke. Kenapa Kakak ikut Saka Milenial tuh kenapa? Untuk aku ikut Saka Milenial, targetnya aku itu pengen Pramuka Garuda Kak. Sedangkan di Pramuka Garuda itu ada salah satu syarat yaitu mengikuti Saka, kegiatan Saka, dan tidak mengikutinya doang Kak, tapi aktif di Saka. Nah, Oke. jadi aku lihat-lihat kok Saka yang masih buka dan yang membuat aku tertarik di Saka Milenial. Jadi aku ikut. Oke. Itu tuh kegiatannya berarti offline ya? Offline Kak. Oke, udah ada program kerjanya atau belum? Kalau program kerja belum ya Kak, termasuk itu aku anggota baru, bahkan dilantik juga belum. Oke. Tapi untuk kegiatan-kegiatan terakhir itu latihan gabungan Saka Bayangkara, Saka Bakti Wisata, dan Saka Milenial Kak. Oke, bisa dilanjut sama batch selanjutnya? Untuk batch selanjutnya ini Apa itu? Mega Trio 2025 Kak, ini belum mau saya cabut, itu udah lama banget ya Bang. Oh, itu jadi pas masa aktifnya 2025. ada? Masa aktifnya ada? Kalau masa aktifnya udah nggak ada Kak. Belum, aku cabut doang. Oke. Itu tuh kegiatannya di mana? Kalau itu lomba-lomba sih Kak. Lomba. Iya. Lombanya itu ngapain sih Kak? Lombanya itu kayak membuat video kreatif, terus dan cerdas, cermat, dan yang semacam itu Kak. Oke. Sama ada peserta favorit atau peserta teraktif di situ. Oke. Oke, yang atasnya itu apa Kak? Yang atas Iya. ini yang ini itu kayak berarti memanfaatkan listrik ya. Pas itu kita peduli listrik selama 1 jam, kita mematikan listrik di rumah itu selama 1 jam. Kan pesertanya banyak ya Kak. Kalau selama 1 jam kan lumayan sih Kak, lumayan. Wah, menghemat banget itu. Buat sumber daya alam itu menghemat banget. Oke. Kalau yang sebelah kirinya ada Kak? Sebelah kiri ini SDGS Kak. Oh, SDGS. Ini kayak berarti pas itu kan sebelum mengikuti atas kan kita harus mengikuti project-projectnya. Iya. Project-projectnya itu di SDGS ya Kak, itu. Kita itu mengisi project-project kayak tugas-tugas, kayak seperti kita membuat project pas itu membantu teman atau bergotong royong, itu kita difoto, dokumentasi, terus diupload di media sosial Kak, di akun SDGS-nya langsung. Wow. Dan itu juga nggak langsung di ACC, kita menunggu dari sana itu di
ACC atau iya enggak? kak, Iya. itu lumayan. Dari waktu itu aku 2 minggu baru di ACC dan 2 kali revisi kak aku. Oke. Nah, dilihat-lihat tuh silau-silau gitu ya. Apanya kak? Ini nih depan saya ini. Iya Silau-silau kak, gitu ya. iya. Nah, bisa sebutin nih menang karena apa ini? Kalau Kalau tahu? yang di sebelah kiri saya itu Piala 2025. Ini menang karena pas 2025 itu saya menang video kreatif kak. Iya. Itu saya benar-benar nggak nyangka banget, soalnya pas itu saya kan pakai HP seadanya. Iya. Sedangkan HP seadanya itu kurang hati gimana ya kak, kayak kalau dikata zaman Iya. sekarang itu kayak dieng berkabut itu, jadi itu kayak berkabut banget. Oke. Kok malah Aduh, juara. zamannya tuh HP itu kayak HP iPhone ya. Iya Iphone kebalikannya malah. Iya. Itu ada nggak sih kak yang setara iPhone malah tapi malah kalah? Itu ada Ada kak. Ada. Oh saya kira itu yang lebih bagus dari saya itu banyak, tapi kok ternyata yang dinilai itu bukan soal kehadiannya tapi soal isi-isi videonya kak. Oke, iya. Oke, kalau sebelah kiri saya tuh tentang apa? Kalau sebelah kiri kakak itu video sih, piala juara 1 lomba cerdas Tekpram. Tekpram itu kayak apa tuh kak? Tekpram itu kayak pertanyaan mengenai kepramukaan, baik kepramukaan dunia, Indonesia dan pengetahuan umum kak. Wow, itu pasti banyak saingan ya kak ya? Saingannya cukup banyak kak, cukup banyak banget, bahkan mencakup senasional kak itu. Enggak dari daerah kita doang. Ini juara berapa nih kak kalau boleh tahu? Juara 1 kak. Serius? Iya Kok kak. bisa juara 1 itu gimana? Tadinya itu nyoba-nyoba doang kak, kan jadi saya lagi latihan Iya, ya kak. Lagi latihan istirahat itu, Iya. saya kan biasa main HP. Iya. Itu dari IG lagi kak, kok ada postingan kayak event gratis. Widih. Itu saya nyoba daftar dong kak. Lah itu Hamin terakhir pendaftaran ditutup. Dan pas sudah daftar ternyata besok. Tak kira itu pertanyaannya itu di Google Form, ternyata Iya. langsung tatap muka kak. Langsung Zoom. Saya udah aduh bisa apa enggak, bisa apa Rugi ya, enggak. Kak, ya, Ya tentunya apalagi ya. pas ngejawab soal itu bener-bener bingung, kayak bener apa enggak, tapi tetap yakin. Malah besoknya pas pengumuman juara 1. Widih, itu pilihan ganda atau esai kak? Kalau itu pilihan ganda sama isai, sama ada sandi-sandi kepramukaannya juga. Wah, itu berarti kita tuh tetap langsung sendiri atau bareng-bareng sama teman lain? Individu kak, itu Individu. jadi kita sendiri-sendiri. Oh, seperti itu ya. Wih, keren-keren sih kak. Ini sertifikatnya sama ini juga po? Sama kak, sama ini sertifikat sama piala. Wah, gila-gila. Keren banget kak. Serius. Kesibukan kakak akhir-akhir ini apa sih kalau boleh tahu? Kalau kesibukan aku akhir-akhir ini, aku berarti besok Sabtu besok nih kak, tanggal 1 sama hari Minggu tanggal Iya. 2 itu ada lomba, berarti GTPP atau Intinya GTPP ya ya kak? GTPP di UIN Gus Dur. Itu mencakup kayak LKBB, pioneering, LCTP, dan terakhir itu video kreatif sama semapur kak. Itu kesibukannya itu di situ. Berarti saat-saat ini seminggu ini lagi ngejar target nih kak. Wah, serius merinding saya ya. Itu capek banget gak sih kak? Kalau capek sih iya sih kak, jelas capek. Masa latihan sehari sampai malam itu nggak capek, itu bohong, pastinya Iya. capek. Tapi kalau dilihat dari pas latihan kebersamaannya, latihan bareng, susah senengnya, sama kita udah ngelakuin banyak hal, itu pasti bareng-bareng itu seru kak. Jadi itu rasa capeknya itu kalah sama rasa kebersamaannya. Jadi gitu kita capeknya ya hilang. Oke. Jadi seneng lah latihan, besok latihan lagi, ketemu teman-teman lagi. Walaupun rada emang capek. Oke. Mengikuti itu tuh dari latihan itu dari berapa tahun atau Kalau ada bulan? dari latihan, alhamdulillah udah 1 tahun kak. Dari Dari bulan apa, bulan kita latihan mulai seleksi peserta itu bulan Agustus tahun 2025. Wow, tanggal berapa kak? Tanggalnya lupa dong kak. Udah 1 tahun. Udah setahun ini. Iya. Masih inget-inget. Oke. Nih terakhir nih kak, pesan terakhir kak, pesan terakhir. Kata-kata untuk hari ini kak, gimana kak? Kata-kata buat hari ini Ya, jangan mudah menyerah. Pastinya itu kita kegagalan itu wajar ya kak, Iya. pastinya wajar dong.
pasti semua perjuangan ada kegagalan, dan kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu awal dari segala perjalanan kita menuju kesuksesan, Kak. Jadi menurut aku itu gagal itu bukan buat kita putus asa. Gagal itu kita mengambil pelajaran dari kegagalan itu. Apa sih yang buat kita gagal, kita perbaiki lagi, kita coba lagi sampai berhasil. Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali, tapi kesempatan akan datang kepada orang yang berkali-kali mencoba. Oke, ini kata-katanya tuh good job banget ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong pramuka nih ya, banyak nih anak-anak yang nggak suka pramuka. Kasih tahu nih Kak pesan-pesannya yang nggak ikut pramuka. Orang yang banyak nggak suka pramuka itu wajar, Kak. Soalnya dari sudut pandang orang-orang itu berbeda. Pramuka itu di sudut pandang orang-orang itu emang berbeda. Jadi kita itu nggak memaksakan semua orang itu suka sama pramuka. Tapi buat orang-orang yang bilang pramuka itu nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, apa sih ikut pramuka? Dengan saya itu sering juga dibully, kayak apa sih ikut pramuka capek doang. Nah, dia itu tidak tahu, Kak, kalau di dalam pramuka itu kebersamaan. Terus buat saya organisasi pramuka bukan kebersamaan doang, tapi kayak keluarga rumah kedua, Kak. Jadi buat orang-orang yang ngomong apa sih ikut pramuka capek doang, dia itu kayak nggak pernah nyoba di lingkungan pramuka. Tapi kalau dia nyoba pasti dia ngerasain sendiri gimana sih serunya di pramuka. Kita seneng bareng, susah bareng, bahkan nangis-nangis bareng, ketawa-ketawa bareng. Jadi gitu kebarengan, kebersamaannya itu terjaga banget di pramuka. Oke, ini sudah di akhir podcast ya, Kak? Udah di akhir aja, Kak. Udah di akhir aja. Oke, ini dia prestasi yang disebutkan oleh Kak Hafiz Abdul Farezi. Tentunya ini sangat merupakan siswa yang berprestasi sehingga sampai di titik dimana masih sibuk ternyata, teman-teman. Masih sibuk banget, emang. Sibuk banget. Bahkan kegiatan selanjutnya itu habis GTPP Gladi Tangguh Pramuka Penegak itu ada kegiatan lagi, Kak. Serius? Iya, itu ada kegiatan penerimaan tamu Ambalan. Wah. Itu berarti setelah tanggal itu lah, setelah penerimaan tamu Ambalan itu ada lagi, Kak. Lomba Raimuna Cabang Kabupaten Pekalongan. Iya, jadi di bulan Agustus itu bulan-bulannya anak pramuka ini sibuk-sibuknya. Itu keren banget sih, Kak. Itu kapan free-nya, Kak, kalau boleh tahu? Free-nya setelah bulan Agustus sih, Kak. Oke, free-nya bulan Agustus. Nah, ini dia teman-teman, Kak Hafiz Abdul Farezi. Tentunya ini tuh merupakan motivasi kita untuk semangat mengikuti pramuka, banyaknya prestasi di pramuka. Jadi tidak hanya di pramuka saja, di luar pramuka, di sekolah pramuka, itu tuh bisa kita cari-cari tentang prestasi-prestasinya. Nah, terima kasih untuk Kak Hafiz Abdul Farezi. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast SMK Negeri 1 Sragi. Iya, Kak. Saya juga terima kasih nih, Kak, udah diundang di podcast SMK 1 Sragi. Pastinya pengalaman besar buat saya sendiri. Bisa berbagi pengalaman pada teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya, Kak ya. Iya, Kak, sama-sama. Nah, dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. See you next time, teman-teman.